10%. Untuk usaha kayak gini nih, ini mah udah seneng. Makanya jadi tuh PRTD itu. PRTU itu jadi. Dia yang bayarin. Gue beresin, tenang, jangan pakai uang Pak Bupati, saya beresin. Kita udah seneng, dia bilang. Bisa kayak begini katanya. Nah ini contohnya. Kita tuh jadi membuat orang itu, saya aja enak gitu loh. Saya dulu tuh, saya bilang belas kasihan Tuhan guys sama saya gitu ya. Kalau enggak, saya masuk bukan gara-gara kasus soal agama gitu loh. Udah masuk penjara tuh gara-gara bunuh orang saya mungkin. Saking kekinya itu loh. Dikerjain, belit-belit kerjain, belit-belit. Saya punya pabrik tuh, macam-macam aja kerjain. Nanti izin genset lah, mesti izin inilah, izin itu. Dan kerja yang datang, ngirim contoh lab. Pokoknya tiap hari ada urusan sama mereka. Belum lagi LSM, belum lagi yang macam-macam datang. Pokoknya tiap hari itu kita antemnya di pabrik itu. Udah panas, macam-macam, lagi duit bokeh lagi, udah deh. Orang lagi duit bokeh itu kesel tuh. Tata kelola negara memang nggak optimal menurut saya. Kita sebagai rakyat itu dipaksa menerima bare minimum. Jadi kita dari kecil dilatih. Ya begitu. Pejabat ya pantas kaya. Pejabat ya pantas kita layanin. Itu ada mungkin tanpa sadari. Jadi kita juga sama pejabat juga takut. Mesti hormat. Gak ada punya kuasa. Nah ini selalu ada dalam kita. Buat iklim investasi udah nggak ada. Kita dagang kok. Singapura pertama kali, saya ingat banget. Tahun 50-an. Masih orang tua masih hidup, kan dia tinggal di Australia. Dia bilang gini, saya bukan tidak nasionalis ya, Hok ya. Saya itu dari kecil sampai sekarang, mau 17 Agustusan tetap gue hormat. Walaupun gue warga negara Australia. Kenapa tahu kayak gitu? Karena bapak gue bilang dari kecil, udahlah investasi Indonesia susah. Gak ada obatnya lah. Kalau negeri kelola dengan cara sembarangan. Udah gak ada obatnya lah negara ini. Lebih baik kamu saya sekolahkan ke luar negeri. Singapura, Australia. Di Singapura murah. Kalau nggak salah dulu 500 juta apa 1 miliar rupiah kita. Dulu kan gede, dolar kita kecil. Itu langsung dikasih tuh Pak. Bukannya permanent resident Pak. Bukan golden visa. Lee Kuan Yew bingung nih, ini pulau kecil nih gimana dilepas dari Malaysia. Ini gimana cara bangunnya? Ditawarin siapapun mau investasi ini, gue kasih warga negara malahan. Bukan golden visa. Masalahnya kita dikasih warga negara kita gak mau kali ya. Itu yang kita tak tahu. Kan kita disuruh kabur kan. Nggak apa-apa. Kalau mau kabur dulu apa? Kalau saya setuju. Asal bring dollars home. Gitu kan. Kalau bawa dolar pulang oke. Jangan bawa dolar ya. Gue juga banyak di rumah. Dolar bu. Supaya jadi kaya katanya. Lapangan tanding juga gak merata. Itu yang dikeluhkan oleh para industrialis. Misalnya gini. Saya pernah protes bea cukai berkali-kali. Ketika Anda menjual barang online, sisa dari Cina, Anda masuk ke Jakarta, warehouse, langsung kirim, tidak bayar pajak, dengan barang yang termuktahir baru, penyelundup-penyelundup cuma bayar 1 kontainer, makanya barang-barang kecil pasti bangkrut di Indonesia. Karena kita nggak sanggup, dia sisa barang reject kan, barang reject 1% bisa melebihi produksi kita untuk industri sejenis. Masuk, dia cuma balikin modal material bahan baku. Kita mau lawan, nggak mungkin. Bayar pajak juga kagak. Kita pajaknya berlapis-lapis. Nggak pernah pemerintah pikirin. Sorry to say gitu ya. Kalau cuma gitu, kelola negara, baik lagi. Nenek gue juga bisa. Serius. Nggak usah dokter-dokter sekolah dari luar negeri. Nenek gue juga bisa. Kalau duit nggak usah hemat, palak lagi pajaknya. Cari lagi komponennya. Itu nenek gue juga ngerti kayak gitu. Susah kan gimana mengadministrasi keseimbangan atau mengadministrasi keadilan sosial. Bagaimana setiap sana saya kasih tahu jalannya. Dia lapangan tanding nggak rata. Yang nyelundup lebih untung daripada kita yang bangun industri. Belum lagi
Nanti saya akan cerita gimana solusinya. Pemerintah kita tidak pernah memetakan sampai berapa layer supplier untuk dukung kita. Karena nggak mungkin saya bangun satu pabrik, semua komponen yang mendukung saya itu pakai uang saya, nggak bisa. Itu yang Cina lakukan, Jepang lakukan, semua negara lakukan. Mana porsi, kan saya kan tugasnya, kalau pemerintah kan mengadministrasi keadilan sosial kan. Ini bagaimana ngatur duit nih, keseimbangan ini yang kita atur. Kita nggak benci orang kaya. Bilang orang kaya nggak apa-apa, biar dia lebih kaya. Tapi lu mesti bayar pajak yang benar. Orang miskin, kita juga nggak benci orang miskin atau memanjakan orang miskin. Menegakkan aturan. Kita bicara aturan, meratakan lapangan tanding kita. Supaya pemainnya oke. Ini yang terjadi di gawat demokrasi kita nih. Penguasa jadi penguasa. Penguasa plus pengusaha dia. Celaka. Hampir semua investor asing yang masuk. Kalau Anda pelajari Ultimate Benefit Owner-nya, UBO-nya di atas, pasti ada oknum pejabat atau keluarganya. Dia punya saham. Tadi saya baru makan siang sama bos. Perusahaan besar ini. Makan siang tadi belum ke sini. Ya dia cerita lah, tanya kondisi Indonesia seperti apa. Ngomong-ngomong, aku gak usah sebut nama. Ada yang selalu bilang gini kalau nama saya mah udah umur berapa kali kau cari duit, kau udah kaya. Enggak taunya ada bagian juga bos di situ. Begitu ngomong SDA, ada bagian. Hilirisasi, ada bagian. Cek aja. Di luar negeri di mana tuh perusahaan punya siapa. Ada tuh ujung-ujung siapa di belakang. Nah ini semua lapangan tanding jadi tidak merata. Anda kenal pejabat, dikasih saham, kenal orang dalam, Anda dapat perlakuan. Kalau enggak, jangan golden visa, silver visa pun susah kali. Visa biasa juga dikerjain, visa buat pegawai dikerjain kok. Tuh, tangkap tuh, yang beli mobil banyak itu loh. Itu urusan izin itu tuh susah loh. Urusan izin tenaga kerja, belum lagi kirim tenaga kerja kita ke luar negeri, mau dapatin izin itu semua tuh penuh dengan ketidakjelasan. Ini yang terjadi di kita sebetulnya. Baik lagi itu. Jadi gimana caranya? Ini rekomendasi saya ya. Anggaran itu semua harus berbasis kan namanya juga berdasarkan apa kinerja kan. Itu harus money follow function. Hari ini bagaimana investor bisa percaya kita ketika dilihat menyusun anggaran kita suka-suka. Tahun depan mau narik 700-an triliun untuk bayar hutang. Kalau dalam bisnis, lu udah bangkrut itu. Itu kalau kampung saya namanya itu gali lubang, tutup lubang namanya kan. Betul kan? Jadi kalau kita kelola negara seperti ini buruk sekali manajemennya. Nyusun anggarannya ngaco banget. Lalu dipotongin anggaran semua. Ini yang kedua optimalisasi biaya. Jadi waktu duit nggak ada, bukan potong biaya saja. Tapi kita mesti lihat mana itu optimalisasi biaya. Biaya mana setiap set itu harus menghasilkan uang. Kalau waktu saya menyusun APBD, bagaimana setiap rupiah disusun, dikeluarkan, bisa membuat penuh otak, perut, dan dompet warga. Itu guidance kepada semua SKPD menyusun anggaran. Saya tidak mau tahu. Saya periksa satu persatu sampai satuan ketiga. Itu dipasang di website. Untuk apa pasang di website? Supaya ada orang yang agak kepo atau senang bantu saya. Saya laporin kasih nomor telepon saya. Nanti kasih tahu, Pak hati-hati Pak, anggaran ini maka Pak. Wah saya langsung baca. Karena kan jutaan item gimana mau lihat kita. Maka kita taruh di website. Kita ngomong, kita sebarkan di YouTube. Supaya orang tuh saya pasang 3 kamera. Yang dengerin saya ngomong juga saya kasih kamera. Nah ini misalnya WA saya itu. Dulu SMS ya sama BBM. Pak, Bapak lihat tuh muka yang baju hitam itu Pak. Sebelah pojok itu Pak. Itu muka itu kayak nggak seneng tuh Pak. Pasti itu biang kerok atau apa. Wah saya lihat. Oh iya. Periksa. Kayak gitu. Jadi yang ketiga. Kita harus lakukan digitalisasi. Untuk mengontrol semua. Nah sejauh mana pemerintah. Saya waktu jadi gubernur saya sudah menyerahkan e-budgeting kepada Mendagri.
Sebetulnya kenaikan APBD PBB seluruh Indonesia kendalikan oleh Mendagri. Semua perda APBD tidak disahkan oleh Mendagri, nggak bisa pakai, nggak bisa keluar. Jika dengan e-budgeting, kita dengan masukin nama juga digital kan, pemahaman-pemahaman nggak bisa dibuka, kayak gitu loh. Nah, kita tinggal bikin aja, saya kasih kok, saya kirim orang. Nah, saya berharap Mendagri itu memberlakukan ini seluruh Indonesia. Kalau itu diberlakukan, ini akan menghemat luar biasa di daerah. Termasuk pengadaan nanti. Pengadaan juga sama. DKI menjadi provinsi pertama di laman APP. Sekarang dimainin pakai harga tertinggi. Kemarin saya temuin Pak Pramono. Saya sampaikan Pak, hati Pak, jangan mau mereka bilang ini e-budgeting Ahok. Ini betul e-budgeting Ahok, tapi harga komponennya mereka suka-suka masukkan harga distributor yang paling tinggi. Jadi caranya gimana? Saya bilang pakai faktur pajak. Penjualan ke swasta. Si swasta boleh memperbaharui. Supaya beli lebih banyak, kalau ada turun, lu kickback nggak ketahuan KPK, saya masih nggak bisa nangkap kamu. Tapi kalau begitu tinggi, Anda mainkan, hasilnya apa? Begitu nggak berani main, silpa. Coba perhatikan APBD, APBN kita. Katanya nggak ada duit, minjam duit kan, narik duit pinjaman. Ujungnya silpa bisa ratusan T. Nah kenapa? Karena